Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kosyarahmah, NPM 21170120031 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang konsep etika. Yang pertama, ada pengertian etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan berperilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Sedangkan secara terminologi etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dengan kata lain teori tentang nilai. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif, sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Selanjutnya, ada beberapa pengertian etika menurut para ahli, antaranya adalah yang pertama dari Surgarda Purbakawatja, yang menurut dia adalah etika ialah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan arahan, ajaran, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Yang kedua, menurut James Desplan SD, etika merupakan memperhatikan suatu tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Yang ketiga, ada Haji Burhanuddin Salam, yang menurut dia etika merupakan sebuah cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia di dalam kehidupannya. Yang keempat, ada A. Mustafa. Menurut dia, etika merupakan ilmu yang menyelidiki tentang suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Yang terakhir ada menurut J.S. Purwadarminto. Menurut dia, etika merupakan ilmu pengetahuan mengenai suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik serta buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Selanjutnya, ada beberapa contoh etika yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senantiasa menjaga kerukunan antar manusia. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Yang ketiga, menunjukkan sikap kemurahan hati pada siapa saja. Yang keempat, ada senantiasa berperilaku yang baik dan selalu mencipta kebaikan di tengah lingkungan masyarakat. Yang kelima, ada tidak melanggar janji yang telah diucapkan pada orang lain, tidak meremehkan dan menghina orang lain, menggunakan ilmu dan keahlian yang untuk hal yang bermanfaat bagi orang banyak, menghargai pendapat orang lain dan memberi kritik yang membangun, berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada orang lain, dan yang terakhir menghormati hak yang dimiliki orang lain dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya ada etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu yang termasuk dalam bagian dari filosofis. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Etika filosofis dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama ada empiris. Empiris merupakan jenis filsafat yang erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud, atau konkret. Contohnya, apabila suatu individu mengambil salah satu bidang filsafat hukum, akan membahas terkait hukum. Non-empiris. Yang kedua ada non-empiris. Non-empiris merupakan bagian yang berupaya melebihi suatu yang nyata, berwujud, atau konkret sebelumnya. Sifat non-empiris ini cenderung menanyakan gejala konkret yang menyebabkannya.
Selanjutnya, ada etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang perlu ditekankan dalam etika teologis ini. Yang pertama ada etika teologis tidak dibatasi oleh satu agama saja. Hal itu karena mengingat banyaknya jumlah agama di dunia ini. Pada hakikatnya, setiap agama pasti memiliki etika teologisnya masing-masing berbeda dan juga spesifik. Yang kedua, etika ini merupakan lingkungan dari etika umum yang sebagian besar individu telah menerapkan dan mengetahuinya. Etika umum ini condong luas dan banyak dengan bagian-bagian yang tak terbatas, sehingga secara tak langsung seorang individu memahami etika teologis dengan cara mengetahui dan memahami pula dari etika umum dan sebaliknya. Contoh etika teologis dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi. Selanjutnya ada macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. Kedua, ada etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Yang ketiga ada metaetika atau metakata. Meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif, sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus metaetika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Selanjutnya ada ruang lingkup etika. Manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi saling membantu dan saling menggembirakan satu dengan yang lain. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Beberapa hal penting. Yang pertama, jangan mencela pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Biasakanlah senyum, dan apabila bertanya, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diusahakan untuk tidak membicarakan diri terlalu banyak. Yang kedua, bicarakan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain. Dengan membicarakan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dalam hati orang lain, kita lebih berhasil menenangkan dan memenangkan dan membina persahabatan. Perlu mengetahui hal-hal yang menyenangkan dan menggairahkan hati seseorang. Yang ketiga, mengetahui nama orang lain. Nama adalah perkataan yang terindah dalam termanis di dunia. Setiap orang pasti senang akan namanya. Jika orang lain sering menyebutkan namanya, oleh sebab itu, jikalau ingin disenangi orang, ketahuilah nama orang tersebut dengan tepat. Yang keempat, ramah tamah dan riang. Dalam pelayanan kita harus berusaha ramah dan suka senyum. Karena pada waktu bertemu dan menyambut tamu, kita pasti melihat wajah seseorang. Jika wajah seseorang yang kita temui cerah, senyum, dan ramah, kita pasti ikut terkesan. Yang kelima, kita harus memelihara persahabatan itu dengan kejujuran. Yang keenam, berusaha menolong orang, bersifat ramah, pintar membicarakan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang lain, menyebutkan nama seseorang dengan tepat, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Tetapi, jika kita tidak mau menolong orang lain, maka persahabatan kita tidak akan berumur panjang. Kita harus berusaha menolong orang lain, berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain, baik keuntungan berupa materi, moral, ataupun perlindungan. Selanjutnya, etika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Selanjutnya, etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula.
Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku, busana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, upacara adat. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Etika moral ini bisa berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua dan guru, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni anak yatim atau yatim piatu. Selanjutnya, etika pribadi dan etika sosial. Etika pribadi, misalnya seseorang yang berhasil di bidang usaha dan menjadi seseorang yang kaya raya, ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupakan diri pribadinya sebagai umat Tuhan. Ia mempergunakan kekayaannya untuk keperluan hal-hal yang tidak terpuji di mata masyarakat. Misalnya mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain. Dari segi usaha, ia memang berhasil memperkembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan. Tetapi ia tidak berhasil dalam mengembangkan etika pribadinya. Yang kedua, etika sosial. Misalnya, seseorang pejabat pemerintah atau negara dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat yang mempergunakan uang negara untuk kepentingan diri pribadi tersebut adalah perbuatan yang merusak etika sosial. Yang terakhir, ada pendekatan etika. Etika adalah ilmu yang mengkaji mengenai moral atau tentang manusia dalam kaitannya dengan moralitas. Perlu adanya perumusan atau pendekatan untuk dapat mengkaji moralitas. Bahkan memberikan 3 macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Etika deskriptif. Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan. Asumsi-asumsi mengenai baik dan buruk, tentang yang boleh dan tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya, mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku atau agama lainnya. Etika normatif. Pada tahapan ini, maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta atau deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian atau judging apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya, praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar dan tidak melanggar etika tempatnya, karena banyak kelompok yang memandang praktek tersebut sebagai bagian dari adat kebiasaan. Namun, dari sisi etika normatif, maka praktek ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma lain yang lebih besar, yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarnya penyakit menular seksual. Yang terakhir ada metaetika. Pendekatan lain mempraktikkan etika sebagai ilmu adalah metaetika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Dapat dikatakan bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai berkembang baru di awal abad 20 dan Georg Moore merupakan salah satu perintisnya. Ia seorang filsuf Inggris tahun 1873 sampai 1958 yang menulis buku mengenai pengkajian terhadap pemilihan kata-kata dalam konteks etika. Sekian dari saya mengenai konsep etika. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.